Aku nggak kuat lagi, Pak Haji, untuk kasih lagi, seperti biasa tiap bulan. Mereka nggak sedih, mereka malah ketawa, terus mereka kasih saya hiburan. Pas selesai hiburan, mereka kasih nyungguin aku nasi dengan... Berikut ini adalah beberapa quotes yang saya percaya akan sangat menguatkan dan membangkitkan. Oh, saya jadi teringat gitu loh, bahwa kalau memang di dalam hidup ini kita udah diberikan blessing sama yang di atas, kita harus terusin blessing itu kepada orang lain. Jadi ya seneng aja gitu, feel vibrasi good-nya bahwa teman-teman bisa move on gitu aja. Kisah berikut membuktikan mujizat masih ada. Memang sih kalau diingat lagi aku bisa emosional, karena ya bagaimana ya, tiap hari orang-orang yang terdekat sama aku ajak makan, duduk bareng, mereka malah mengkhianati. 1 bulan itu aku harus kurang lebih 24M omset. Untuk dunia bisnis handphone, kan nggak kebayang tuh gimana saya harus ngejar target itu. Kalau nggak, saya punya cashback nggak bisa kembali. Yang dia bawa kabur akhirnya berapa M itu? Kalau mau dihitung total loss sih, aku mungkin nggak mention angka lah ya sis, tapi yang jelas villaku di Bali selesai, tamat. Mobil sport, mobil mewah, nggak usah diomong lagi, selesai. Bahkan rumahku sendiri pun selesai. Suddenly in my life, apapun yang tadinya gue pikir itu adalah bisa menyenangkan hati dari seorang anak jalanan, jualan koran, tiba-tiba dia bisa punya semuanya. Apapun yang dia tunjuk dia bisa beli, suddenly gone. Pihak supplier itu memang dibikin supaya semuanya menagih aku secara serentak. Itu benar-benar membuat aku tuh sampai malam hari itu keringat itu keluar udah kayak, mungkin kayak butiran jagung gitu, sampai dingin banget. Aku nggak kepikir, wow, tomorrow aku harus bayar gini, aku harus bayar ini. Wah, luar biasa, aku udah nggak makan berhari-hari karena mual pastilah kepikiran kayak gitu. Semua utang yang memang tadinya mungkin bukan kesalahanku, aku bereskan satu persatu. Aku jaga, aku datangi. Aku datang ke orang-orang yang supply ke aku, yang bisa minta tempo, aku minta tempo, aku ceritakan all out apa adanya, dan mungkin mereka juga udah dengerin bisik-bisikan, dan aku jelasin, aku gak ada niat menipu kalian. Jadi aku kan ketemu situasi yang udah nggak bisa apa-apa lagi, kayak ibaratnya udah terkepung dari berbagai area. Ya udah pasrah deh, ya udah, yang penting taunya cuma melunasi utang, pikiranku cuma satu, ya udah, mau diambil-ambil, mau dijual-jual, apapun, mobil jual, rumah jual, pokoknya semua aku bereskan secara gentleman. Jangan pernah lari dari sesuatu hal yang memang kita memang udah dipercaya orang, kita harus jaga nama baik. Walaupun memang take risk-nya adalah kita bisa nol atau minus, tapi percaya, yang kuasa akan terharu. Dia akan lihat bahwa kita itu benar-benar menjaga nama baik. Tapi yang jelas gini, dalam situasi udah sampai segitu mentok pun, kamu jangan kehilangan iman untuk menjaga tubuh ini dengan baik. Jadi, kalau udah memang manusia kamu nggak bisa harapin lagi, kamu masih punya yang kuasa di atas. Jadi, waktu itu aku doa, sis. Waktu itu aku doa, sis. Waktu itu aku doa, sis. Aku bilang, Tuhan, aku surrender gitu loh. I surrender to your will. Lu mau jadinya apa besok, gua jalanin deh. Gitu. Tapi malamnya, sebelum case tentang bahwa aku akan dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya, itu aku sempat ngusap kaki mamaku. Aku pamit. Dalam hatiku aku pamit. Mah, jaga dirimu baik-baik. Sorry, aku kalah dalam peperangan ini. Dan percaya sis, besok paginya ada salah satu orang dari Kupang, aku nggak pernah lupa, itu adalah, saya inget banget, dia itu bisa nelpon saya, dia bilang, Pak, saya itu naksir villa Bapak di Bali. Itu desainnya keren banget, Bapak mau jual berapa? Dan aku kan nggak punya ekspektasi apapun sis. Dan dia ngomong gitu loh. Si orang Terus, Kupang. gue bilang, Pak, Bapak serius kok gitu. Terus gue lihat deh, kira-kira kisaran per problem gue pada saat itu mendadakan. Gue asal mention satu angka gitu loh, sis.
ya kalau memang mau, dan gue juga agak kayak nggak serius lah gitu ya kan, gue ngomong, ya kira-kira segini deh Pak, can you believe it sis? Nggak ada nawar, baik Pak, deal, saya kirimkan hari ini ya uangnya. Oh come on man. Oke deh, karena lu mau ngomong ini bisa feel vibrasi deh. Dan gue memang jam 11 itu akan ketemu dengan si rese ini, karena gue kan persoalan apapun gue hadepin sis. Gue nggak mau lari gitu loh dari kenyataan. Hari itu memang udah harinya di mana gue akan habis. Morning at 9, jam 9 pagi. Telepon itu, tek, selesai. Aku ingat persis lah, pokoknya hari itu selesai dari rumah ibadah, pagi itu kira-kira, kan aku jam 4 pingsan, terus jam 5 aku berangkat ke tempat ibadah, di gereja, aku sujud jam 7-an, terus jam 5 aku berangkat ke tempat ibadah, di gereja, aku sujud jam 7-an, terus jam 5 aku berangkat ke tempat ibadah, di gereja, aku sujud jam 7-an. Lalu tiba-tiba pas aku udah siap-siap baju, udah aku siap untuk ketemu jam 9, telepon dan itu. Ya dari Kupang itu, dan gue juga nggak ngerti how come dia bisa sampai sedetail itu. Dan bener sih, kira-kira jam 9 itu nggak lama, Pak, saya minta tolong, kalau transfer itu kira-kira cuma bisa 100 juta, apakah oke? Maksudnya saya transfer dulu gitu loh. Dan siangnya nanti saya kalau ke bank, saya transferin lagi 500. Ya, saya bilang, gila men, kok ada sih kayak begini ya? Iya, padahal nggak ngeliat barangnya, iya. belum dapat sertifikat, nggak ada. Belum lihat ke dalam, boro-boro. Nggak ada kayak bukti ini. Iya. Nah, udah ya, oke. Nah, udah. Saya jadi akhirnya gue cek dong. Gue cek, bener-bener ya udah. Gue datang ke tempat yang ini, problem ini. Gue kasih, gue bilang, nanti jam 12 kira-kira gue akan ada uang lagi. As you wish. Dan gue akan bereskan lagi sisanya. Gue bilang gitu. Just give me time, oke? Dan dia kaget lah, pagi itu tiba-tiba kok ada uang. Gue bayar semua. Asumsi mungkin sebagian orang mungkin berpikir, wah pinjam dari keluarga. Enggak. Keluarga mana bisa kita mendadak kayak begitu, siapa mau percaya kamu juga. Tuhan lebih besar dari masa lalu tuh cocok banget buat hidupku. Iya. Tuhan lebih besar dari masa lalu tuh cocok banget buat hidupku. Iya. Tuhan lebih besar dari masa lalu tuh cocok banget buat hidupku. Iya. Itu sih udah miracle banget, iya. Gila. Itu sih udah miracle banget, iya. Gila. Itu sih udah miracle banget, iya. Gila. Iya. Terus semua utang lo akhirnya lunas gara-gara itu, atau lo masih ada utang? Enggak seperti itu sih. Cuman kan dari situ kan aku cacat sih. Jadi yang dari uang ini aku bisa langsung semua aku bagi rata dulu, semua aku jagain gitu, karena mau jaga nama baik ya, nggak bisa lah semua. Saya jadi mesti inget buku ini ya. Waktu itu saya jadi member ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat kan, aku waktu itu masih member nih. Iya nih tuh ya. Walaupun mungkin nanti di jilid kedua aku udah jadi ketua umum, itu memang sebuah perjalanan miracle sekali lagi. Dan nih tuh teman-teman, mungkin dilihat tuh banyak sekali tokoh top. Dalam kondisi sulit itu, aku selalu sempatkan waktu untuk invest, untuk datang ke tempat-tempat orang positif seperti ini. Jadi, nah, dalam kehidupan kita yang sulit, jangan karena satu hal kegagalan ataupun berulang kali kegagalan itu terjadi dalam hidup, lalu kamu menjudge seumur hidup saya adalah orang gagal. Apakah ibu lu nggak bertanya-tanya? Kok tiba-tiba pindah? Bertanya. Loh, kenapa nih? Mobil jual, ini jual. Oh, aku bilang ini dengan mantapnya. Nah, makanya kata-kata itu doa ya, teman-teman. Kata-kata itu doa ya, teman-teman. Kata-kata itu doa ya, teman-teman. Aku bilang gini, Ma, aku mau beliin mama yang lebih baik. Padahal gue minus. Tapi teman-teman, kalau kamu berbakti sama orang tua, nggak ada yang Tuhan kurangkan dalam hidupmu. Ada aja selalu uang yang datang tepat pada waktunya. Dan aku bisa bayar itu semua dengan baik. Nggak ada yang kurang dari hidupku. Dan itu aku bisa syukuri, aku mulai melihat bahwa, oh iya, hidup tidak semata-mata tentang uang, tapi value apa yang kamu taruh dalam hidup. Hidup tidak semata-mata tentang uang, tapi value apa yang kamu taruh dalam hidup. Aku jaga nama baik, oke, itu aku tabur. Aku nggak peduli, walaupun mungkin aku tetap nggak punya uang untuk kedepannya, tapi jaga nama baik dulu. Orang tua tetap berbakti. Dalam kondisi sulit, berbakti sama orang tua tetap. Aku datang ke panti asuhan. Aku pamit sama anak-anak. Aku bilang sama mereka, aku penyandang dana.
aku nggak kuat lagi Pak Haji untuk kasih lagi seperti biasa tiap bulan, mereka nggak sedih, mereka malah ketawa, terus mereka kasih saya hiburan. Pas selesai hiburan, mereka kasih nyuguhin aku nasi dengan kangkung dan air kayak ibaratnya kangkung asin aja gitu loh, rebusan kayak kangkung. Aku bilang, loh kok makannya sampai begini amat? Iya, kita kan selama Kotomi lagi menghadapi problem, kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa doa. Tapi kita juga bingung, kok tumben Kotomi tiap bulan biasanya kirim uang, nggak kirim lagi. Dan aku liatin wajah anak-anak itu. Aku kan memang dari anak yatim, sis. Jadi aku tahu banget kehidupan anak yatim piatu. Aku dari dulu, sejak dagang awal, aku selalu rutinkan untuk memberikan kepada anak-anak yatim piatu, entah itu di pinggir jalan maupun di panti asuhan. Banyak sekali teman-teman yang malam-malam mereka WA saya, kirimkan doa, kirimkan aku pujian untuk kuat ya Kotomi, kuat ya, karena kita percaya Kotomi sedang diproses untuk menuju suatu hal yang lebih bagus. Dan amin. Sempat sih dengan segala rasa kesal itu, aku pikir pengen buang semua penghargaan itu udah gak ada artinya. Aku pikir aku udah totally lost, untuk apa aku hidup lagi. Tapi enggak. Hari ini buat teman-teman yang nonton, aku ingin katakan kepada kalian, kalau kalian ini dalam hidup ini Anda ketemu situasi sulit, jangan menyerah dulu. Karena ini adalah bagian part of your journey. Perjalanan yang harus kamu lalui untuk sebuah kesuksesan yang begitu besar. Jadi jangan, kalau yang namanya orang mau kesuksesan yang besar, dia harus siap menghadapi masalah yang besar. Kalau lagi ditempa, bersyukur. Kalau lagi ditempa, bersyukur. Kalau lagi ditempa, bersyukur. Terima, gitu loh. Yang penting kalau kamu masih besok pagi masih bisa bangun, masih bisa cium ayah ibumu, masih bisa cium anak-anakmu, keluargamu, kamu itu adalah orang yang diberkatin. Dan kamu harus pikir, one step forward, mikir, jangan-jangan Tuhan mau kasih saya suatu berkat yang besar. Apapun yang harus aku lakukan saat ini adalah menjaga dengan baik mindsetku, pikiran, jiwa, raga ini dengan baik, aku jalani. Kalau kamu nggak jahatin orang, kamu nggak kehilangan apapun kok. Kalau kamu nggak jahatin orang, kamu nggak kehilangan apapun kok. Kalau kamu nggak jahatin orang, kamu nggak kehilangan apapun kok. Ada mahasiswi, mamanya meninggal, papanya meninggal, dalam waktu berdekatan. Dan dia malam itu lagi kurung diri di kamar. Nggak tahu kenapa, katanya buku itu ada terselip di kamarnya. Jadi sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia sempat lihat buku itu. Dan dia lihat itu kok banyak banget orangnya. Iseng-iseng dia buka, gitu loh. Dan dia buka, itu chapternya tentang aku. Dia udah mutusin mau bunuh diri. Gak sengaja buka buku itu, dia asal balik aja chapter bagian di situ. Lalu dia baca, dia kaget. Dan di situ dia ada kesadaran. Dan dia bangkit. Percaya nggak teman-teman? Hari ini dia dapat beasiswa di Trisakti. Percaya nggak teman-teman? Hari ini dia dapat beasiswa di Trisakti. Anak di Bangka Belitung di dalam desa gitu. I don't know how. Ternyata kakak sepupunya orang agen asuransi beli buku ini di Jakarta, pas main sana nginep, nggak sengaja kegeletak. Dia baca dan bisa nyelamatin. Aku mendoakan kalian sukses, bukan mendoakan kalian kaya raya, karena kaya raya percuma kalau kalian nggak punya hati untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Jadilah orang sukses yang kaya bukan hanya materi, tapi juga kaya akan mindset, kaya untuk berbagi, beramal, ya. Dan yang paling penting adalah mau belajar dari kegagalan, bukan menikmati kegagalan orang lain. Paham banget sih, sis. Kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami semua ini? Aku jadi mengerti bahwa ternyata setiap kita itu sudah punya satu koneksi, kayak kalau ibaratnya kayak vibrasi tone untuk bertemu, gitu loh. Jadi kita ketemu hari ini pun itu pasti sudah ada alasan dari Yang Kuasa untuk memberikan berkat bagi teman-teman. Berikut kisah luar biasa dengan pembeli villa dari Kupang. Kupang, akhirnya ketemu sama orangnya.
Ketemu, Dan- kan transaksi. Dan dia tahu dong masalah lu. Tahu, Dan lu tanya nggak dia bisa tahu villa lu dari mana? dia bilang udah berapa kali dia ke Bali, dan dia itu sebenarnya tetangga yang tinggal nggak jauh dari situ, dan dia tiap kali lihat rumah ini kenapa mewah banget tapi nggak ada orangnya, gitu loh. Dan bahkan kan karena aku sewain, jadi dia pernah ikut masuk, dia lihat semuanya. Dan dia tanya ke orang Dia tanya yang jaga. nomor teleponnya berapa sih pemilik rumah ini, dia mau apa enggak sih, kenapa aku tuh kepengen banget, malah dia nggak pernah ini. Dan dia bener transfer duit waktu itu yang pakai akhirnya ke bank jam 12. Yes, Gila. Keren. I don't know sis. Aku nanyakan ke dia kayak begitu pun dia bilang ya pokoknya ya dia tergerak aja untuk melakukan telepon. Dan dari sekian banyak kemungkinan berapa besar sih sis? Gila, Satu itu sih. banding berapa sih sis? I think Tuhan terharu. Semuanya ya Dalam 2 tahun sih itu. satu persatu Iya. recovery semua, dan banyak sih berkat yang mengalir ke aku sih. Saya punyalah banyak beberapa teman yang Pak William Wiguna, Pak Thomas Sugiarto, mereka datang mendoakan saya, mereka pegang tangan saya doain. Ini pengakuan dosa aja lah. Jangan pernah iri dengan kondisi hidup orang lain. Aku greedy sis. Aku serakah. Mungkin karena latar belakangku adalah penjual koran jalanan, aku melihat kalau orang naik mobil itu enak, aku lihat orang kalau punya kondominium itu enak, di ketinggian aku udah dikasih Tuhan, aku tunjuk, aku mau posisi tertinggi penthouse, aku dapat, aku udah lihat kota Jakarta dengan begitu indahnya, aku syukuri, malah setelah begitu indah, aku malah bilang, kerennya apa ya kalau orang-orang sekarang, oh mereka harus punya villa di Bali baru keren, oke, gue beli villa di Bali. Dan waktu itu aku sadisnya, bayangin coba, gratitude mindsetku nggak ada. Aku tuh sampai buka internet, aku bilang villa termahal di Bali. Enggak, aku searchnya gitu. Dan bener, itu keluar gitu loh, villa termahal di Bali di daerah Kuta. Tapi mau bagaimana lagi sis? Apa mau kata? Itu villa dari awal selesai dibangun, aku tiap kali ke Bali nggak pernah bisa masuk sis. Kayak lagi kesewa orang lah, apa gimana sih? Kan memang aku suka sewain, tapi udah aku telepon ke pihak sananya, kali ini kosongin ya, karena gue yang mau nginep bersama keluarga. Kebayang nggak? Udah nyampe, ada aja halangannya, nggak bisa. Yang anak tiba-tiba nggak cocok lah, hawa di dalam, karena kayu-kayuan kan, dia alergi dan sebagainya. Ruam kulitnya semua. Jadi akhirnya aku jalan kaki menuju ke Hard Rock Kuta di Bali. Jadi aku stay di hotel. Punya villa malah nggak bisa masuk. Dan yang lebih gila lagi, aku punya kolam renang. Tidak pernah sekalipun aku berenang di dalamnya. Sampai dari sejak bangun sampai terjual, aku tidak pernah sentuh. Can you imagine? Kalau memang Tuhan tidak kasih dalam hidupmu, jangan ngotot. Kamu akan kecapean sendiri. Can you imagine? Kalau memang Tuhan tidak kasih dalam hidupmu, jangan ngotot. Kamu akan kecapean sendiri. Dan benar-benar memang itu bukan milikmu, jangan dipaksakan. Kamu akan habis banyak, drain energi, drain money, banyak hal. Dan yang paling penting adalah jangan selalu melihat gini loh, mindsetnya teman-teman, jangan sampai seperti aku dulu. Jadi melihat ada orang yang lebih sukses, aku ingin seperti dia. Lalu aku pelajari, apa sih yang dia membuat dia bahagia? Oh, dia punya helikopter, dia punya villa, dia punya apa? Oke, aku juga harus punya seperti dia. Enggak, hidupmu adalah tentang dirimu, kebahagiaanmu tanggung jawab dirimu. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Lalu bahagiakanlah keluargamu. Maka bahagialah hidupmu. Jangan bahagiain egomu. Kamu bahagian egomu nggak bakal selesai. Selalu nanti akan dituntut dengan tuntutan-tuntutan berikutnya. Jangan bahagian egomu. Kamu bahagian egomu nggak bakal selesai. Selalu nanti akan dituntut dengan tuntutan-tuntutan berikutnya. Tapi coba sekarang kayak bisnis saja. Saya nggak mau lah bisnis ini, mana bisa kaya. Jual barang receh, jual apa? Loh, kamu belum apa-apa, kamu judging dulu. Kamu tahu nggak bahwa dari profit yang kecil, asal memang kamu kelolanya baik,
Tuhan akan memberkati itu menjadi besar. Tuhan akan memberkati itu menjadi besar. Tuhan akan memberkati itu menjadi besar. Karena apa? Tuhan melihat bahwa di dalam dirimu ada potensi yang besar yang bisa menjadi saluran berkat buat orang. Kamu dipakai bukan untuk menerima uang receh ini, tapi uang receh ini besar artinya buat orang-orang di luar sana. Dan kamu itu bisa jadi leader bagi mereka, buka jalan bagi mereka. Mereka bersyukur dan rezekimu besar, impact-nya orang yang membesar. Bukankah sekarang saya tanya, receh dalam jumlah yang besar menjadi rezeki yang besar? Satu hal mungkin yang perlu aku sharingkan adalah, ada dituliskan, bagaimana kamu menginginkan duniamu ini bisa berubah lebih baik adalah dengan mengubah cara persepsimu, cara melihatmu terhadap dunia ini, terhadap bidang pekerjaanmu. Kalau kamu penjual nasi goreng, tapi kamu menghargai bahwa ini bisa menjadi berkat buat orang lain, orang yang makan jadi sehat. Lalu kalau misalnya ada sisa, kamu tidak mengeluh, tapi nasi itu semua kamu berikan sisanya kepada mereka yang di luar sana kelaparan, saya yakin kok, Tuhan pasti terharu akan hidupmu yang begitu indah. Dan kamu dalam melakukannya, kamu itu bahagia. Kalau kalian hari ini bisa makan dengan nikmat, nggak utang, dan bisa kumpul keluarga, itu indah banget loh teman-teman. Bukan tentang apa yang kita punya secara benda, tapi lihat siapa yang menemani perjalanan hidupmu, mencintai kamu apa adanya. Hargai itu, cinta itu, niscaya aku yakin Tuhan menempatkan semua keindahan dalam hidupmu. Karena kamu sudah mengerti arti bersyukur. Karena kamu sudah mengerti arti bersyukur. Karena kamu sudah mengerti arti bersyukur.